Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada malam hari ini izinkan kami dari kelompok 7 mempresentasikan hasil UTS kami, di mana sini kami memodifikasi judul tentang artikel yang mau kami bawakan, yaitu tentang forest fire detection, di mana di sini kita menggunakan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network. Oke. Oke, langsung saja masuk ke codingannya. Di sini di code pertama, di sini kita mau ngimport dataset yang sudah kita download dari Google Drive. Oke, untuk codingannya ya bisa dilihat sama saja seperti yang biasanya. Selanjutnya kita masuk ke importing library-nya. Di sini kita menggunakan beberapa library. Di sini ada TensorFlow, terus ada NumPy, ada Keras, OS, ada CV2, ada image generator, ada preprocessing, sama ada Matplotlib. Oke, di sini untuk fungsinya sama seperti biasanya, TensorFlow di sini untuk machine learning-nya, NumPy di sini untuk classification datanya, terus Keras ini sama untuk machine learning juga, OS di sini untuk, sistem operasi laptop, dan CV2 image generator, terus processing image sama Matplotlib itu sama, itu untuk, image yang sudah kita masukkan di dataset-nya, untuk pemrosesannya maksudnya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam, preprocessing-nya. Di sini kita bakal preprocessing untuk masalah train dataset sama tes datasetnya. Di sini kita menggunakan fungsi image data generator, di mana di sini biasanya itu kita hanya biasanya di artikel-artikel sebelumnya itu cuma menggunakan rescale, tapi di sini kita coba menggunakan beberapa poin lagi. Di situ ada rotation atau dari segi rotasi gambarnya, terus ada dari segi width gambarnya, dari segi height gambarnya, shear pergeseran, terus ada zoom-nya juga ada, terus ada dari segi foto horizontalnya, vertikal, dan fill, dari fotonya. Untuk train-nya sama tes juga sama, paling di sini juga kita kita menambahkan untuk train dataset-nya itu default untuk target size-nya itu 150 kali 150 pixel, terus untuk batch-nya kita pakai di size 32. Sebenarnya di sini tergantung kita mau gunakan 32, 64 juga bisa, tapi di sini kita menggunakan 32. Untuk class mode-nya kita pakai binary, untuk test dataset sama seperti train dataset isinya, dan mungkin untuk preprocessing itu saja. Mungkin bisa dilanjut untuk penjelasan selanjutnya oleh rekan kami Farel. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu model building. Di mana pertama di sini kita membuat model jaringan saraf atau CNN-nya menggunakan API dari API Sequential dari Keras itu sendiri. Kemudian di bawahnya kita menambahkan keras.layer.convolutional atau kita menambahkan lapisan konvolusi dua dimensi. Di mana konvolusi itu nantinya kita mengekstrak fitur atau pola dari gambar. Kemudian tiga itu jumlah filternya, lapisannya. Kemudian 3,3 adalah ukuran kernelnya. Kemudian kita menggunakan activation ReLU atau rectified linear unit. Kemudian input shape ini dengan 150 pixel, lebar 150 pixel dan tiga saluran warna yaitu RGB. Kemudian di bawahnya itu kita menambahkan lapisan lagi dengan max pooling. Kemudian kemudian itu akan diulang, kita tambahkan terus lapisannya. Kemudian sampai dengan @keras.layers.flatten. Flatten ini mengubah output multidimensi dari lapisan konvolusi terakhir menjadi vektor satu dimensi. Biasanya membentuk kembali data menjadi vektor panjang yang tunggal. Kemudian yang terakhir ada keras.layer.dense, di mana ini apa mewakili lapisan terhubung penuh. Kemudian 512 adalah jumlah neuron di lapisan padat. Kemudian kita menggunakan juga activation ReLU lagi. Dan yang terakhir menggunakan activation sigmoid. Kemudian kita compiling di model.compile di mana kita menggunakan optimizer Adam dengan loss binary cross entropy dengan matriksnya akurasi. Kemudian di sini kita fitting the model di mana kita akan mentrain dataset yang kita punya dan pre-processing dan tadi dengan kita sudah tambahkan lapisan konvolusi sebanyak epochnya adalah 10, sebanyak diulang 10 kali. Kemudian validation data sama dengan tes dataset. Dan di sini didapatkan akurasi. Oke, mungkin akurasinya adalah 96%. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan predicting on test dataset oleh rekan kami Rifki. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk predicting on the test dataset. Jadi ini kita akan menebak atau memprediksi hasil dari dataset tes hasil latihan yang udah kita lakukan di atas. Nah, di sini ada array yang menunjukkan em, eh, hasil prediksi
dari dataset test yaitu 1 dan 0, yang berarti 1 itu no fire dan 0 itu ada fire gitu. Nah, di sini kita print panjang dari prediction-nya yaitu 68 dataset test. Jadi kita mempunyai 68 gambar dari dataset test ini sendiri. Selanjutnya ada plotting loss per iteration, atau kita membuat plotting untuk loss per iterasi yang udah dilakukan tadi di atas. Nah, di sini kita ngeprint yaitu loss-nya dan validation loss-nya di bawah. Oke, atas. Oke, nah di sini untuk epoch yang pertama di bagian loss di sini masih lumayan tinggi, yaitu mendapatkan 0,35 sampai ke epoch terakhir yaitu epoch ke-10 atau epoch terakhir mendapatkan nilai di situ 0,10 atau di atasnya sedikit atau 0,11 gitu. Selanjutnya untuk validation loss-nya belum. Untuk validation loss-nya di epoch pertama itu bisa mendapatkan 0, di situ 0,36 atau 37 sampai epoch terakhir atau epoch ke-10 di situ mendapatkan nilai kecil di angka 0,30 atau di bawahnya sedikit, tapi di sini mendapatkan nilai validation loss terendahnya didapatkan itu 0,25. Oke, di bawah. Next itu plotting accuracy per iteration atau melakukan plotting untuk akurasi per iterasinya. Nah, di sini kita buat plotting untuk akurasi dan validation akurasinya yang udah kita dapatkan. Nah, di sini untuk akurasinya sendiri pada epoch pertama itu masih mendapatkan 0,85% atau 85%. Dan di epoch terakhir kita mendapatkan akurasi yang lumayan tinggi, yaitu di sini mendapatkan 96% atau 0,96. Nah, untuk validation akurasinya di sini untuk epoch pertama kita mendapatkan 0,87 dan yang epoch terakhir di sini kita bisa mendapatkan 0,88. Oke, selanjutnya kita membuat fungsi untuk ngetes image-nya sesuai prediksi atau tidak. Nah, di sini kita sekalian ngeprint gambarnya juga. Nah, di bawah kita coba panggil satu gambar dengan function predict image. Nah, di sini dengan gambar yang beneran ada api, di sini menebak fire karena di program yang udah dilatih tadi sudah benar gitu. Udah menebak dengan benar gambar yang sudah dipanggil. Selanjutnya di sini dilakukan lagi predict image dan di sini ada fire dan benar gitu. Lanjut. Nah, di sini diambil gambar yang no fire atau tidak ada api sama sekali. Nah, di sini programnya lagi-lagi benar untuk menebak atau memprediksi gambar yang udah dipanggil. Selanjutnya ini ada lagi gambar yang tidak memiliki api atau no fire. Di sini programnya lagi-lagi benar untuk menebak atau memprediksinya. Selanjutnya di sini ada yang gambarnya jelas-jelas ada api dan programnya benar gitu, mendapatkan fire. Selanjutnya di sini juga ada gambar yang sedikit terlihat ada gambar warna oranye gitu seperti yang terlihat seperti api, dan programnya juga menebak kalau itu adalah api gitu atau fire. Mungkin itu saja. Mungkin yang terakhir ini error. Jadi mungkin itu saja dari presentasi kami. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.